Politisi Gerindra blak-blakan Kapolri siap buka lagi kasus KM50, mobil bekas berondongan polisi bisa jadi novum. Termasuk seperti yang kami lakukan hari ini, yaitu mendatangi kantor perwakilan PBB di Indonesia di Menara Tamrin ini agar rakyat paham apa sebenarnya yang terjadi dan apa manipulasi yang dilakukan oleh Komnas HAM dan lembaga-lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia, bahwa selama ini disebutkan telah ada pengadilan dan misalnya Kapolri minta novum, padahal pengadilan secara pro justisianya sendiri belum pernah dilakukan. Nah, sekarang novum barunya sangat banyak, Pak. Salah satunya adalah tolong dicarikan di mana CCTV KM50, karena yang menyitanya adalah orang Bapak, yang menyitanya adalah petugas, yang menyitanya adalah polisi. Udah gitu di dalam sidang Sambo, jaksa menyebutkan bahwa orang yang menyita CCTV kasus Sambo adalah orang yang sama yang menyita CCTV di KM50. Nah, kami minta kepada Bapak Kapolri, pernyataan keterangan dari jaksa penuntut umum Sambo itu dijadikan sebagai masukan, sebagai modal. Digali terus, periksa itu semua geng KM50. Kita dari keluarga korban mengharapkan itu disesuaikan melalui Undang-Undang Peradilan HAM, gitu kan, Undang-Undang 26 tahun 2000, bukan peradilan biasa, gitu kan. Kenapa? Karena di peradilan HAM itu selain secara unsur memenuhi sebagaimana ketentuan Undang-Undang 39 tahun 99, juga itu lebih menjamin objektivitas dari proses tersebut, seperti itu. Jadi secara hukum juga memenuhi syaratnya, juga secara objektivitas itu dapat dipertanggungjawabkan gitu. Jadi akal sehatnya itu berjalan gitu. Jangan akal sehat itu dilawan dengan akal bulus, ya repot. Kenapa? Karena pasti akal bulus itu kalau di backing oleh kekuasaan pasti menang. Anggota Komisi 3 DPR RI Muhammad Syafi'i menegaskan bahwa jajarannya sudah meminta Kapolri untuk mengusut lagi kasus penembakan 6 laskar Front Pembela Islam. Ia menyebutkan bahwa permintaan untuk diusut kembali itu datang tidak hanya dari Gerindra saja, tapi lintas fraksi. Ketika itu, Kapolri menyetujui. Ia mengatakan bahwa apa yang disampaikan pihak Habib Rizik, termasuk soal mobil tersebut, bisa digunakan sebagai novum atau fakta baru yang bisa jadi landasan untuk mengusut kembali. Pria yang akrab dengan sapaan Romo Syafi'i ini mengingatkan bahwa apa yang dilakukan pihak kepolisian ketika peristiwa berdarah itu sudah di luar dari prosedur yang berlaku, misalnya penghilangan alat bukti. Anggota Komisi 3 DPR RI Muhammad Syafi'i menegaskan bahwa jajarannya sudah meminta Kapolri untuk mengusut lagi kasus penembakan 6 laskar Front Pembela Islam. Ia menyebutkan bahwa permintaan untuk diusut kembali itu datang tidak hanya dari Gerindra saja, tapi lintas fraksi. Ketika itu, Kapolri menyetujui. Ia mengatakan bahwa apa yang disampaikan pihak Habib Rizik, termasuk soal mobil tersebut, bisa digunakan sebagai novum atau fakta baru yang bisa jadi landasan untuk mengusut kembali. Pria yang akrab dengan sapaan Romo Syafi'i ini mengingatkan bahwa apa yang dilakukan pihak kepolisian ketika peristiwa berdarah itu sudah di luar dari prosedur yang berlaku, misalnya penghilangan alat bukti. Kasus KM50 masih tinggalkan tanda tanya. Habib Rizik sebut penuntasannya akan bersihkan nama Polri. Mantan Ketua Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membuka kembali kasus KM50 yang menewaskan 6 laskar. Rizik mengatakan permintaan agar kasus KM50 dibuka kembali ini bertepatan dengan momentum Kapolri melakukan bersih-bersih terhadap anggota yang bermasalah. Mantan Imam Besar FPI itu juga menilai dibukanya kembali kasus KM50 demi kebaikan Polri. Sebab jika tidak justru dianggap Rizik dapat semakin menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Rizik juga mendukung pernyataan Kapolri di hadapan Komisi 3 DPR RI yang menyatakan siap membuka kembali kasus KM50 apabila ditemukan bukti baru atau novum. Peristiwa KM50 yang menewaskan 6 laskar FPI ini terjadi di tol Jakarta Cikampek pada 7 Desember 2020. Dalam perkara ini, 3 anggota Polda Metro Jaya Bribtu Fikri Ramadan, Ibda M. Yusmin Ohorela, dan Ibda Elwira Priyadi Z ditetapkan sebagai tersangka. Namun Ibda Elwira belakangan dilaporkan meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas. Dalam persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis bebas Bribtu Fikri dan Ibda Yusmin.
Meski majelis hakim menyatakan kedua terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama sehingga membuat orang meninggal dunia sebagaimana dakwaan primer. Namun majelis hakim menyatakan kedua terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman karena alasan pembelaan. Atas hal itu, majelis hakim memerintahkan untuk melepaskan kedua terdakwa dari segala tuntutan, lalu memerintahkan barang bukti dikembalikan penuntut umum. Jaksa penuntut umum awalnya menuntut kedua terdakwa dengan hukuman 6 tahun penjara. Mereka didakwa melanggar pasal 338 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, subsidiar pasal 351 ayat 3 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Ex-Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab disebut masih berkomitmen untuk membawa kasus penembakan 6 laskar FPI di kilometer 50 tol Jakarta Cikampek ke Pengadilan Hak Asasi Manusia Internasional. Langkah itu bakal terus diupayakan walaupun saat ini sudah ada tim pengawal peristiwa pembunuhan dan Universitas Indonesia Watch yang telah melaporkan kasus serupa ke kantor perwakilan PBB di Jakarta. Aziz menyadari bahwa tidak mudah untuk bisa membawa kasus penembakan tersebut ke Pengadilan HAM Internasional karena hal itu harus menggunakan perangkat kekuasaan yang ada di dalam negeri. Walaupun begitu, pihaknya disebut tidak akan berputus asa karena masih punya sejumlah barang bukti dan hal yang bisa dijadikan aduan, seperti soal keterangan palsu dari sejumlah pihak terkait penanganan kasus tersebut. Kemudian juga ada beberapa hal janggal lainnya yang sampai saat ini masih tak kunjung diusut tuntas oleh aparat penegak hukum di dalam negeri, misalnya soal hilangnya kamera pengintai di lokasi kejadian. Sebelum ex-Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab turut mempersoalkan kasus penembakan 6 laskar tersebut, ia mengaku telah mengumpulkan sejumlah barang bukti agar bisa membawa kasus tersebut ke Pengadilan HAM Internasional. Salah satunya mobil yang dipakai ke-6 korban tewas ditembak polisi ketika itu. Tak berselang lama dari itu, TP3 dan UI Watch mendatangi kantor perwakilan PBB di Jakarta dengan membawa hasil penelitiannya terkait kasus KM50 yang telah disajikan dalam bentuk buku putih. Kasus itu diklaim sebagai tragedi kemanusiaan sehingga semua pelaku yang terlibat mesti mendapat hukuman yang sesuai. Ia berani menegaskan bahwa kasus KM50 itu termasuk kejahatan yang dilakukan negara kepada warga negaranya, sebab bukan karena hanya melibatkan institusi Polri, tapi juga karena dilakukan dengan cara sistematis dengan melibatkan pangkatan bersenjata dan aparatur negara lainnya. Kasus KM50 masih tinggalkan tanda tanya. Habib Rizik sebut penuntasannya akan bersihkan nama Polri. Mantan Ketua Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membuka kembali kasus KM50 yang menewaskan 6 laskar. Rizik mengatakan permintaan agar kasus KM50 dibuka kembali ini bertepatan dengan momentum Kapolri melakukan bersih-bersih terhadap anggota yang bermasalah. Mantan Imam Besar FPI itu juga menilai dibukanya kembali kasus KM50 demi kebaikan Polri. Sebab jika tidak justru dianggap Rizik dapat semakin menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Rizik juga mendukung pernyataan Kapolri di hadapan Komisi 3 DPR RI yang menyatakan siap membuka kembali kasus KM50 apabila ditemukan bukti baru atau novum. Peristiwa KM50 yang menewaskan 6 laskar FPI ini terjadi di tol Jakarta Cikampek pada 7 Desember 2020. Dalam perkara ini, 3 anggota Polda Metro Jaya Bribtu Fikri Ramadan, Ibda M. Yusmin Ohorela, dan Ibda Elwira Priyadi Z ditetapkan sebagai tersangka. Namun Ibda Elwira belakangan dilaporkan meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas. Dalam persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis bebas Bribtu Fikri dan Ibda Yusmin. Meski majelis hakim menyatakan kedua terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama sehingga membuat orang meninggal dunia sebagaimana dakwaan primer. Namun majelis hakim menyatakan kedua terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman karena alasan pembelaan. Atas hal itu, majelis hakim memerintahkan untuk melepaskan kedua terdakwa dari segala tuntutan, lalu memerintahkan barang bukti dikembalikan penuntut umum.
Jaksa penuntut umum awalnya menuntut kedua terdakwa dengan hukuman 6 tahun penjara. Mereka didakwa melanggar pasal 338 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, subsidiar pasal 351 ayat 3 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.